Kita sering sekali mendengar tuduhan bahwa gereja Katolik pernah memperjualbelikan pengampunan dosa melalui penjualan indulgensi. Tuduhan ini banyak dipopulerkan melalui film-film populer Hollywood juga karena pengetahuan yang kurang dan keengganan mencari literasi untuk mencari kebenaran yang sebenarnya karena topik ini sangat menarik karena pengaruh kontroversinya. Melalui video ini yang diambil dari penjelasan Katolisitas, yang tautannya bisa Anda klik di kolom deskripsi, akan dijelaskan mengenai apakah benar gereja Katolik pernah menjual surat indulgensi sebagai syarat pengampunan dosa atau tidak. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Tapi sebelumnya tarik nafas dalam-dalam dan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus agar tidak gagal dalam memahami. Telah dijabarkan menurut Katekismus Gereja Katolik, setidaknya ada 5 unsur indulgensi. Yang pertama, penghapusan siksa-siksa sementara di depan Allah. Kedua, untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Unsur yang ketiga, warga beriman Kristen yang benar-benar siap menerimanya. Lalu unsur yang keempat, di bawah persyaratan yang ditetapkan dengan jelas. Dan yang kelima, untuk memperolehnya dengan bantuan gereja, yang sebagai pelayan penebusan membagi-bagikan dan memperuntukkan kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus secara otoritatif. Sejumlah orang berpandangan bahwa dulu di sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16 terjadi jual beli surat indulgensi agar memperoleh pengampunan dosa, sehingga Martin Luther memprotesnya. Namun pandangan ini tidak benar, justru karena dari definisinya saja, tidak cocok. Sebab indulgensi tidak diberikan agar dosa-dosa diampuni, tetapi sebaliknya, dosa-dosa itu harus diakui terlebih dahulu dalam sakramen pengakuan dosa, dan baru ketika dosa-dosa itu sudah diampuni, orang yang bersangkutan baru dapat memperoleh indulgensi, jika syarat-syarat lainnya lebih dahulu dipenuhi. Memang, di abad pertengahan sampai abad ke-16 gereja sedang membangun Basilika Santo Petrus. Harus diakui, bahwa mungkin saja ada penyimpangan dalam penerapan ajaran indulgensi, tapi, hal ini tidak menghapus akan kebenaran bahwa gereja mempunyai kuasa untuk memberikan indulgensi. Jika kita membaca catatan sejarah, kemungkinan inilah yang terjadi. Paus Leo X yang menjabat antara tahun 1513 hingga tahun 1521, memberikan indulgensi kepada orang-orang yang memberikan sumbangan untuk pembangunan Basilika Santo Petrus, namun pertama-tama bukan karena memberi uang, melainkan karena mereka melakukan perbuatan amal kasih, yaitu untuk mendukung seluruh jemaat agar memiliki rumah ibadah untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Namun untuk memperoleh indulgensi tersebut, seseorang juga harus memenuhi syarat lainnya, contohnya seperti mengaku dosa dalam sakramen tobat, menerima komuni, mendaraskan doa tertentu, berpuasa atau mati raga dan memberi sedekah. Yang semuanya harus dilakukan dengan sikap hati yang benar. Seorang pengkhotbah Dominikan, bernama Johann Tetzel diutus berkhotbah ke Jüterbourg, Jerman. Amal atau derma atau juga almsgiving yang selalu menjadi salah satu ungkapan perbuatan kasih sebagaimana tertulis pada Injil Matius 6 ayat 2, menjadi temanya, demi menggalang dana untuk pembangunan basilika, dan ini dikaitkan dengan indulgensi. Sayangnya, Tetzel membuat suatu pantun yang memang dapat disalahartikan, karena berbunyi seperti ini. Begitu terdengar bunyi koin emas di kotak, bangkitlah jiwa menuju surga. Maka kesannya, seolah-olah orang didorong untuk menyumbang supaya dapat masuk surga, atau jiwa-jiwa orang yang telah meninggal yang mereka doakan langsung akan dapat masuk surga. Padahal, jika kita membaca tentang ajaran indulgensi, terlihat bahwa yang dihapuskan dengan indulgensi itu adalah siksa dosa temporal dari dosa-dosa yang sudah diampuni, yaitu melalui sakramen tobat dan bukan untuk dosa yang belum diakui, dan karena itu, belum diampuni, apalagi membebaskan seseorang dari siksa dosa dari dosa yang belum dilakukan. Atau, jika doa ditujukan bagi jiwa orang yang sudah meninggal, tetaplah pada akhirnya Tuhan yang memutuskan apakah jiwa itu sudah siap beralih ke surga atau belum, dan bukan atas jasa perbuatan orang yang memasukkan sumbangan ke dalam kotak. Sebab, yang berkuasa mengampuni dosa dan membawa jiwa-jiwa ke surga tetaplah Kristus. Penting diperhatikan bahwa hanya Tuhanlah yang mengetahui apakah syarat perolehan indulgensi penuh itu sungguh terpenuhi. Sebab indulgensi penuh tersebut mensyaratkan bahwa orang yang mendoakannya tidak mempunyai keterikatan terhadap dosa apapun. Maka kita sendiri tidak dapat tahu dengan persis, apakah kita dapat memperoleh indulgensi penuh atau tidak, karena hanya Tuhanlah yang mengetahuinya. Jadi, perbuatan apapun yang kita lakukan tidak dapat menggantikan peran Kristus untuk menyelamatkan seseorang. Doktrin indulgensi ini terkait dengan ajaran tentang sakramen tobat, api penyucian, dan mendoakan jiwa-jiwa umat beriman yang sudah meninggal. Doktrin-doktrin inilah yang kemudian ditolak oleh gereja-gereja Protestan. Telah disebutkan tadi, bahwa bisa ada kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penerapan ajaran indulgensi di abad ke-15 hingga abad ke-16 itu. Inilah yang mengundang protes Martin Luther. Dalam 95 tesis yang diletakkan di pintu gereja tersebut tak lama setelah Tetzel datang, di tesis nomor 27,
Luther memprotes Pantum Tetzel, dan di tesis nomor 50 dan 86 memprotes pembangunan Basilika Santo Petrus. Namun Luther sendiri sebenarnya tidak menolak prinsip pengajaran tentang indulgensi, melainkan Luther hanya menentang penerapannya. Di tesis Luther nomor 49 membuktikan hal ini di mana Luther mengatakan bahwa indulgensi sebenarnya berguna. Kemungkinan karena adanya risiko penyimpangan sehubungan dengan pelaksanaan ajaran tentang indulgensi yang melibatkan sumbangan dana kepada gereja, maka dalam Konsili Trente pada tahun 1545 hingga 1563, Paus Pius V membatalkan segala peraturan indulgensi yang melibatkan transaksi keuangan. Maka sampai sekarang, sumbangan kepada gereja tidak termasuk dalam perbuatan yang disyaratkan untuk memperoleh indulgensi. Namun demikian, hal tersebut tidak mengubah fakta bahwa gereja tetap mempunyai kuasa untuk melepaskan umat dari siksa dosa temporal akibat dari dosa-dosa yang sudah diakui dalam sakramen pengakuan dosa. Jadi pengampunan dosa tidak pernah diperjualbelikan atau bahasa Inggrisnya, for sale, seperti yang dituduhkan. Meskipun indulgensi di abad ke-16 itu dapat diperoleh dengan menyumbang, namun hati yang bertobat, mengaku dosa dalam sakramen pengakuan dosa, dan segala persyaratan religius lainnya harus ditepati agar indulgensi tersebut dapat diberikan. Jadi bukan semacam membeli surat dan setelah itu dosa diampuni. Indulgensi bukan untuk menggantikan peran sakramen pengakuan dosa. Indulgensi berkaitan dengan penghapusan siksa dosa sementara untuk dosa-dosa yang sudah diampuni, yang dapat dimohonkan untuk diri kita sendiri maupun untuk jiwa-jiwa orang-orang yang sudah meninggal yang kita doakan. Demikianlah penjelasan singkatnya, semoga dapat membantu Anda memperoleh penjelasan dan dapat menjawab pertanyaan dan tuduhan abad 16 juga miskonsepsi yang didapat dari tayangan-tayangan hiburan populer yang sering ditayangkan diulang dari masa ke masa. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai Anda dan semua orang yang Anda kasihi dan doakan.